Investor masuk, betul. Ada pegawai dia kasih uang. Tapi tanah kita diambil. Nah, maaf aja, mata uang kita lagi drop gitu ya. Jadi di luar itu murah. Murah banget di Indonesia nih sekarang nih. Hampir separuh Gen Z ini itu traveling. Nah, kita balik lagi ke Indonesia. Orientasi kita kemana? Kalau Filipina bisa, masa Indonesia nggak bisa kan begitu? Bapak melihat tren ke depan seperti apa ini Pak, di tengah industri yang tertekan gitu kan, pariwisata juga ada harapan terhadap industri pariwisata untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan sebagainya, terutama terkait dengan Gen Z tren ke depan. Bapak melihat seperti apa Pak? Kalau kita bicara pariwisata, ini sebenarnya trennya itu akan terus maju terus ya. Artinya minat dari masyarakat itu setiap tahun bertambah. Apalagi kita bicara soal Gen Z. Gen Z ini kemarin survei dari McKinsey mengatakan bahwa hampir separuh Gen Z ini itu traveling, baik domestik maupun internasional. Jadi setiap tahun itu kebutuhan manusia ya, mau Gen Z, milenial, Gen X itu semua makin bertambah untuk traveling karena merupakan bagian daripada kehidupan orang sekarang gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat Pak, daya tarik pariwisata di Indonesia ya Pak ya, untuk mengejar mereka kan sekarang kalau kita melihat mereka selalu ke luar negeri, ada budget luar negeri, tapi di Indonesia sendiri sebenarnya banyak destinasi yang tidak kalah menarik. Ini kalau Bapak melihat seperti apa? Ya, jadi ini sebenarnya kalau saya melihat itu mungkin secara global dulu ya. Artinya begini, kalau kita bicara potensi pariwisata itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Indonesia archipelago begitu besar, begitu banyak. Tapi pertanyaannya pariwisata ini kan tidak bisa jalan tanpa dukungan dari pemerintahan daerah, tanpa dukungan daripada kebijakan, termasuk infrastruktur dan sebagainya begitu kan. Nah, saya melihat kita punya banyak sekali potensi untuk mendatangkan devisa masuk ke Indonesia. Tapi kembali lagi bagaimana kebijakan pemerintahan kita melihat pariwisata itu sebagai satu source of income gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal pariwisata negara lain, mereka sangat clear bahwa orientasi mereka itu untuk internasional. Bagaimana membawa dolar masuk ke negaranya. Nah, kita balik lagi ke Indonesia, orientasi kita kemana gitu. Karena ketika kita bicara soal orientasi pariwisata, kita bicara soal bagaimana infrastruktur dibuat sesuai dengan orientasi tersebut, begitu. Oke, jadi memang strateginya memang berbeda ya antara menarik pariwisata domestik dan kemudian para wisata kita ngambil juga pariwisata dari luar mancanegara begitu ya. Itu memang kecenderungannya memang strateginya memang berbeda gitu. Iya, otomatis pasti berbeda ya. Kalau kita bicara soal internasional, kita harus tahu bahwa market internasional ini maunya apa begitu kan ya. Kalau kita udah mau narik market internasional, otomatis semua berubah dari infrastruktur, dari penggunaan signage ya, pemerintahan Inggris, atau kita mau targetkan misalnya China atau Jepang. Nah, di Eropa sendiri orientasinya sekarang menuju ke China itu dulunya bahasa Jepang itu diganti sama Mandarin sekarang gitu ya. Nah, kita juga bicara soal bagaimana orientasi kita membawa dolar, berarti infrastruktur, fasilitas, master plan itu semua pasti berubah, disesuaikan dengan kebutuhan daripada dolar itu gitu ya. Berarti dari luar itu. Jadi tergantung target yang mau dicapai diraih gitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya target internasional tuh hampir sama, tapi memang beberapa survei melihat misalnya turis dari China atau turis dari Middle East, mereka lebih suka misalnya belanja, contohnya turis-turis dari Eropa, misalnya itu mereka lebih suka shopping gitu ya. Mereka justru Asia ya, misalnya Asia itu lebih suka shopping. Kalau kita bicara soal Eropa itu lebih suka experience dan daerah-daerah yang eksotik dan terutama pantai, gitu ya, adventure betul. Nah, kalau kita melihat kecenderungannya Gen Z ya, ini kan daya belinya mungkin naik atau kelas menengah lah, generasi milenial itu. Kalau Pak Arim sebagai pelaku di pariwisata gitu seperti apa melihatnya? Saya justru melihat ya Gen Z kita ini sekarang ini sangat concern dengan biaya. Kalau saya lihat Gen Z ini ya, pertama mereka itu selalu
tertarik dengan sesuatu yang baru, exploring. Jadi jiwa exploring mereka itu sangat tinggi. Dan mereka sebelum melakukan traveling, mereka lakukan research. Jadi mereka akan cek dulu di internet, online ya, termasuk compare tiket dan sebagainya, itu Gen Z gitu. Oke. Nah, ini terkait sama masih ke segmen Gen Z ya. Kita melihat bahwa mereka juga selalu melihat untuk mungkin promosi wisata itu masuk ke media sosial, kemudian juga pemberitaan, kemudian juga di media massa juga ada halaman sendiri, entah itu adventure, traveling, hobbies atau tourism gitu kan. Nah, mereka selalu melihat semacam itu ya. Nah, effortnya untuk pelaku pariwisata di tanah air untuk mengenors itu seperti apa sih? Sebenarnya masih kurang atau apa sih? Semua destination itu, semua negara itu menawarkan sesuatu hal yang sama ya. Nah, cuma mungkin untuk Gen Z ini memang kita harus lebih banyak, artinya mempromosikan destinasi unik. Jadi dulu gini, misalnya Gen Z ini itu mereka itu tidak lagi seperti bukan milenial ya, mungkin Gen X ya gitu kan. Ya. Kalau kita arah Paris gitu kan, kita ke sana gitu. Nah, mungkin untuk generasi Gen Z ini betul pasti mereka pasti melihat ikon daripada negara itu ya, misalnya Eiffel Tower, dia foto. Tapi juga menarik buat mereka itu adalah exploring, misalnya kuliner yang ada di negara tersebut gitu ya. Makanan khasnya apa gitu. Jadi experience, pengalaman ini penting buat Gen Z. Nah, sekarang kalau kita untuk menarik Gen Z masuk ke Indonesia, otomatis kita sudah bicara tadi mengenai satu tiket, harga tiket, murah atau tidak gitu, penerbangan murah atau tidak gitu kan. Terus akomodasi dan sebagainya, betul, hotel gitu ya? Akomodasi, hotel dan sebagainya itu bisa nggak sesuai dengan pocket kantong mereka kan begitu. Nah, terus destinasi, keunikan apa yang mereka bisa dapat, nah itu menjadi tantangan kita gitu kan. Sedangkan kita saat ini banyak mengandalkan internasional tiket-tiket ya. Saya rasa tiket AirAsia kan kita bisa lihat ya, itu adalah satu pesawat yang low cost ya. Makanya kita lihat perkembangan low cost kayak banyaklah beberapa airline yang low cost ini ya. Itu menarik buat market untuk masuk ke Indonesia itu. Itu juga menunjang juga ya. Jadi itu suatu hal yang sirkular ekonomi dan itu terintegrasi gitu ya. Sektor-sektor kayak penerbangan dan sebagainya. Ya, gitu. jadi pariwisata ini kan sangat luas ya. Kita bicara industri ya. Jadi mungkin agak sulit dikupas satu-satu, tapi ada bagian yang kita harus mengerti. Ini adalah anthropology of tourism, jadi anthropology of human movement. Jadi makanya kenapa kita bagi-bagikan juga segmennya, misalnya dari umur berapa, kita lihat dari Gen Z, milenial, Gen X, dan juga kita juga melihat jadi tren-trennya itu seperti apa sekarang itu. Jadi banyak faktor yang kita harus duduk dan jabarkan itu. Jadi disesuaikan dengan destinasi ya. Kalau saya pikirnya misalnya destinasi ini, mungkin kita sasarannya mungkin kita coba sasarkan ke Gen Z dan sebagainya atau area tertentu. Nah, itu banyak sekali PR yang menurut saya tidak dilakukan. Dan memang selain PR juga memang harus ada pendekatan atau trik atau suatu hal yang berbeda dalam hal pendekatannya gitu ya Pak Ari. Ya, betul. Dan yang menarik lagi misalnya survei McKinsey kemarin itu adalah dia mengatakan bahwa sebenarnya Gen Z traveling ini tidak traveling itu karena influencer, tidak, malah mereka itu traveling itu didasarkan oleh family and friends. Jadi kalau kita bicara media sosial temannya dia gitu atau orang yang dia dekat atau kenal gitu. Jadi bukan hanya influencer liar terus mereka lihat mereka tertarik, enggak, malah itu urutannya kesekian ke belakang. Gitu ya. Malah yang mana itu temannya, saudaranya, keluarganya, temannya, teman dekatnya, teman sekolahnya, ya, belum begitu ya? Betul, udah pernah kesana. Jadi itu lebih influencing dibandingkan influencer yang mereka tidak kenal. Oke, nah soal peluang-peluang karir ya bagi Gen Z ya yang masih sekolah gitu ya, untuk juga dia masuk ke industri itu, dia kan punya lebih muda, lebih fresh, mungkin punya inovasi seperti apa sih Pak Ari kayak gitu. Nah, ini masih hati-hati nih. Ini untuk lokal atau untuk luar gitu ya. Jadi kita dua-duanya, satu dulu ya. Saya kemarin itu summer kemarin itu saya ke Malta. Itu saya sangat mes ya. Artinya Malta, saya tuh Yunani Malta, itu ya? Betul, Malta itu dekat nggak jauh dari Cyprus ya. Mereka dulu Italia, cuma mereka pecah menjadi satu negara. Itu satu kepulauan.
Saya tuh gitu, penduduk mereka itu hanya 1 juta jiwa lebih ya. Dan mereka didatangi turis setiap tahun itu hampir 10 juta lebih gitu. Jadi 10 kali lipat ya penduduk iya, ya. jadi mereka itu sebenarnya nggak apa namanya, tidak cukup untuk orang kerja. Tapi saya lihat Filipina sangat pintar. Ya. Filipina itu punya konsulat di sana, jadi dia akan merekrut orang-orang Filipina. Jadi kalau kita ke Malta ini, yang kerja di hospitality ini kebanyakan Filipina. Kalau kita bisa memperkerjakan 100.000, 200.000 orang Indonesia ke sana untuk pariwisata, itu luar biasa gitu. Jadi ini satu kesempatan yang harus kita bisa jajaki. Nah ini Pak, maaf nih Pak Dubesnya, karena di Malta itu tidak ada Dubes ya, jadi Malta itu digabungkan dengan Italia. Jadi banyak faktor lah ya. Kalau misalnya kita bicara soal birokrasi, artinya begini aja, hal yang paling simpel harus kita ketahui. Nah, urusan Malta di kedutaan itu adalah urusan kedutaan Italia ya, karena kita merasa bahwa itu adalah pecahan dari Italia. Jadi sehingga administrasi urusan apapun, Dubesnya Italia itu menghandle Malta juga gitu kan, bahasanya begitu. Jadi kalau ada urusan kita mesti lewat Dubes Italia. Tapi tunggu dulu, ketika kita mengurus visa, kita mau ke Malta, kita tidak pernah lewat kedutaan Italia, tapi lewat kedutaan Austria, karena Malta sendiri tidak mau urusannya diurus oleh Italia. Oh, iya. Jadi malah kalau kita mau visa ke Malta ya kita harus urus ke Austria, ke Vienna. Ini kan lucu gitu loh. Jadi keunikan-keunikan kayak ini yang memang kalau misalnya orang Indonesia ya itu mau entah dia masuk ke industri pariwisata baik mancanegara atau domestik, itu memang harus mempelajari yang hal-hal yang spesifik sampai sedetail itu ya Pak? Ya, kalau kita bicara soal rekrutmen pekerjaan ya kita harus bicara detail ya. Jadi ya kita harus investasi, dan saya pikir mungkin koordinasi ya mungkin ya, karena kita ini sangat jelek dalam arti koordinasi. Nah, ketika ada peluang pekerjaan di Malta ya bagaimana kita cara membawa orang ke sana itu kan harus dikoordinasikan dengan baik gitu loh. Nah, kalau Filipina bisa, masa Indonesia nggak bisa kan begitu. Nah, itu ada peluang yang sangat besar. Nah, kalau kita bicara soal domestik ini sendiri, misalnya bagaimana anak-anak Gen Z itu bisa menarik ikut involve dalam pariwisata, itu banyak sekali aspek, karena kita bicara soal pariwisata ini industri ya. Jadi bisa dimulai dari kerajinan, jadi craft, UMKM. Bisa juga kita mulai dari kuliner, misalnya ciptakan makanan. Bisa juga dari event-event, itu partisipasi, betul. Saya selalu katakan, saya selalu mengkritik jangan membuat event yang sebenarnya merugikan gitu. Jadi seperti apa contohnya? Nah, saya ambil contoh ya, misalnya ya. Ini maaf ya, kita bicara apa adanya gitu ya. Misalnya Jakarta ya. Nah, saya bilang kalau Jakarta ini ada festival atau misalnya ada acara pawai ya, kita bicarakan pawai bunga dan sebagainya. Nah, itu kita melihat di situ itu apakah hotel okupansinya itu naik atau turun gitu loh. Apakah pembayaran pajak dari restoran makan itu bertambah atau tidak gitu. Jangan-jangan orang tidak mau nginep di hotel tersebut karena dia katakan, aduh jangan nginep di situ deh, pawai pajak nggak bisa masuk mobil dan sebagainya. Nah, apakah mall-mallnya itu lebih banyak orang atau tidak? Nah, itu harus kita perhatikan. Kita bicara soal Brazil, Rio de Janeiro, saya kaget gitu karena sebelum eventnya biasanya event samba gitu ya, mereka karnaval itu 3 minggu sebelumnya hotel-hotel tuh sudah penuh di booking. Jadi udah closing gitu ya? Iya, hotelnya udah mahal dan udah closing. Kenapa bisa terjadi? Jadi ketika saya pelajari, saya mengerti bahwa sekarang itu memang kalau kita bicara soal antropologi of human movement juga ya, dengan Gen Z itu, mereka itu juga sudah tidak tertarik hanya melihat pawai bunga, lihat orang jalan, nari-nari, tapi mereka ingin menjadi bagian daripada pawai tersebut. Jadi di Brazil, 3 minggu sebelum acaranya tari samba, itu mereka datang ke sana, booking di sanggar-sanggar, booking baju, belajar nari dan sebagainya, karena mereka ingin ikut di dalam festival tersebut gitu loh, dan itu mencetak uang gitu. Tadi yang Pak Hari katakan engage sama experience gitu ya Pak ya, itu yang disebut gitu ya. Betul ya, karena generasi muda pengen
engage experience itu kan. Jadi memang kita lihat luar biasa dan mereka sangat terbuka gitu. Artinya oke, boleh masuk tapi harus melalui sanggar, dan sanggar itu making money ya. Begitu. Karena ngajar tari lagi, ngajarin samba lagi, mereka dibuatin baju lagi dan sebagainya, kan luar biasa itu. Oke Pak Ari, ini menarik Pak Ari udah melihat sejumlah negara contoh ya, di Malta dan sebagainya. Mungkin ada satu negara lain mungkin lagi yang juga mungkin perlu dicontoh Indonesia begitu. Kita lihat Vietnam, Kamboja. Oh, tahun 90-an kita masih ingat kok Vietnam itu negara masih perang gitu ya. Kenapa sekarang pariwisatanya bisa melonjak maju Booming dan gitu ya? booming dan luar biasa gitu. Karena memang mereka orientasinya itu sangat jelas bahwa mereka itu orientasinya itu adalah membawa pariwisata ini dijadikan alat devisa untuk masuk dolar ke negara mereka, untuk masuk turis. Apa yang lebih enak ya, bayangin. Kalau kita bicara soal industri, misalnya maaf ya, saya bicara istilahnya tambang misalnya. Investor masuk, betul. Ada pegawai dia kasih uang. Tapi tanah kita diambil, ya resources kita diambil, diekspor, dijual, hilang gitu. Kalau kita bicara soal pariwisata, dia datang ke Indonesia bawa 2.000-3.000 dolar ya, makan, tinggal di hotel, pulang bawa experience, nggak ada yang dibawa pulang kecuali souvenir. Kalikan saja, anggaplah 1.000 dolar kalikan 1 juta turis masuk ke Indonesia, berapa uang devisa yang kita dapat? Seperti itu. Jadi dengan krisis-krisis sekarang ini, saya justru berharap ya pemerintahan kita bersungguh-sungguh menarik turis ke sana, karena maaf aja mata uang kita lagi drop gitu ya. Jadi di luar itu murah banget Indonesia nih sekarang nih. Ayolah masuk ke Indonesia. Itu kan experience di negara kita. Bawalah dolar masuk ke sini. Nah ya benar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Hari Basuki Cahayapurnama terkait dengan topik-topik yang menarik. Tadi Pak Hari sudah banyak memberikan clue-clue dan tren-tren ke depan dan peluang-peluang kesempatan bagi Gen Z untuk lebih berinovasi dan memberikan kontribusi dalam industri pariwisata di tanah air. Jangan lupa subscribe channel kami dan perkembangan media sosial kami untuk melihat dan menantikan topik-topik yang tidak kalah menarik yang hendak kita sajikan. Sampai jumpa.